nanti teman-teman ini bisa menyesuaikan judul dan seterusnya. Ya, teman-teman bisa menyesuaikan kecuali yang nomor 2 dan 3. 2 dan 3 ini adalah insert peta sudah dicoba dipraktekkan kemarin. Praktikum. Data raster. Insert peta. Ya, data frame. Yang new data frame. Ya, new data frame. Ya. Nah, ini yang di sini teman-teman tidak harus membuat 2 seperti ini. Cukup membuat 1 saja. Kalau yang di aslinya yang ini teman-teman cukup membuat yang ini saja. Yang di sini tidak harus. Ya. Tapi teman-teman perlu yang seperti ini saja. Yang untuk data frame propertiesnya. Nah, ini kita coba buat insert kemudian data frame, begitu ya. Ini nah begini. Jadi yang nomor 2 tadi di SRI yang nomor 2 ini 2 dan 3 teman-teman nanti gabungkan. Seperti ini. Oke, bisa mengikuti yang data frame ya? Bisa. Yang insert peta bisa teman-teman? Bisa. Bisa. Ya, oke. Kita coba yang data frame. Nanti teman-teman kalau misalnya tidak harus memasukkan dari sini, datanya punya. Punya. Apakah datanya punya? Datanya yang mana, Pak? Yang batas administrasi. Batas administrasi. Batas kecamatan. Nah ini yang pertama masukkan dulu lokasinya. Kalian tinggal drag saja. Dari sini drag ke bawah begitu ya. Nanti dia akan muncul di sini. Kemudian data apa lagi yang ada di sini? Kemarin pada saat praktikum, saya belum melihat petanya. Peta yang kalian buat. Ini adalah datanya ya, data kecamatannya. Kita rubah datanya menjadi merah seperti ini. Begitu ya. Jadi insert peta itu menunjukkan secara umum lokasi yang kalian tuju, yang kalian buat petanya. Secara umumnya di mana? Boleh berdasarkan provinsi atau pulau Boleh berdasarkan pulau, misalkan Pulau Jawa gitu ya. Atau Pulau Kalimantan di mana lokasinya, boleh berdasarkan satu Indonesia. Terserah kalian. Kalau di sini itu skalanya 1 banding 50.000. Kalau di sini teman-teman buat dalam skala 1 banding 10 juta. Yang di sini. Yang di sini 1 banding 10 juta. Ini kalau yang di sini itu 50.000 ya ini ya. Kalau yang di sini teman-teman buat skala 1 banding 10 juta begini. Kecil banget. Oke, kita masukkan datanya dulu. Mudah-mudahan teman-teman sudah punya datanya ya. Dikasih kemarin pada saat praktikum. Misalkan ini Pulau Jawa 1 banding 10. Kertasnya tadi berapa? Kertasnya disesuaikan sama kecamatannya. Kalau penting skalanya 1 banding 40. Begini, sebentar dulu begini. Ini kan lokasinya. Bebas. Kalian punya data ini nggak? Kemarin praktikum dikasih nggak? Kayaknya IJTP Bisa. dikasih. Nanti saya kasih Yang datanya. IJTP.
Jadi nanti seperti ini Pulau Jawa, ini 1:10 juta. Kalian tandai. Ini yang saya. Ini di no color ya. Kemudian merah. Begini. Atau misalkan ini hitam aja. $1,5. Nah ini, lihat ya. Nanti saya berikan datanya, termasuk data batimetri. Tahu batimetri apa? Kontur tahu? Tahu. Nah kalau kontur di daratan, batimetri di lautan. Kalau di lautan namanya batimetri, kalau di daratan namanya kontur. Kontur. Oh. Wow. Wow. Kita rubah nanti ya. Silakan nanti teman-teman merubahnya. Ini opsional saja ya. Sebentar, ini opsional. Kalau untuk yang ini, yang apa, yang insert peta, nanti saya kirimkan ke teman-teman batimetri sama PDTK-nya. Ya, silakan nanti untuk yang ini bebas bagaimana teman-teman caranya terlihat menariknya. Yang untuk ini ya, ini skalanya, tapi skala di sini itu harus 10 juta. Kalau yang itu, yang peta utama itu harus disesuaikan dengan SNI, warnanya dan seterusnya. Kalau yang di insert petanya bebas menurut kalian. Oke, gitu ya. Ini saya coba dulu. Nah, contohnya gini. Bisa. Nanti kalian silahkan terserah dia untuk batimetrinya mau seperti apa. Tapi yang pasti yang di sini itu skalanya 10 juta. 10 juta, dan jangan lupa, sebentar dulu. Yang di sini pun teman-teman buat gridnya, tetapi grid yang geografi koordinat sistem (GCS) atau vertikal. Sama, kalau di sini juga sama. Sama new grid ya, nanti grafikul next. Ini seperti ini saja. Nah begini. Nanti diatur sama ya, diatur. Nggak bisa ngikutin. Nah begini. Jahil. Silahkan saja nanti diatur. Tapi di insert peta selain dia skalanya 1 juta juga ada gridnya. Oke, begitu. Bisa ya itu ya. Nanti datanya saya kirim. Ya. Yang versi ada 2 data, nanti yang batimetri ini, kemudian dengan yang Pulau Jawa. PDTK namanya, nama-nama pulau di Indonesia. Gitu. Nanti silakan teman-teman bisa untuk membuat insert peta. Sisanya teman-teman nanti itu mengikuti SNI begini. Nah, satu lagi. Yang nomor 4 ini nih, 4 dan 5 ini ya. Yang nomor 4 dan 5, yang nomor 4 dan 5 itu ini. Nah, ini nomor 4, ini nomor 5. Nomor 4 ini nomor 5.
teman-teman yang nomor 4 yang ini tulis sesuai yang ada di sini. Kalian cari dulu peta RBI download, kemarin kan sudah ada downloadnya ya. Nah, kalian tulis proyeksinya sama seperti ini, transfer per kantor. Sistem gridnya sama, grid geografi dan UTM. Kemudian datum horizontalnya, nah di sini yang berbeda. Datum horizontalnya teman-teman tidak menggunakan DGN 95, tidak menggunakan ini. Yang teman-teman gunakan adalah WGS 1984. Bagaimana bisa tahu di sini? Teman-teman klik data dan properties, kemudian koordinat sistem. Nah ini, ya, itu ya. Sebentar, nah ini. Sebentar, ke sini dulu. Datumnya adalah WGS 1984. Jadi kalian tidak menggunakan DGN. Tidak menggunakan DGN ini. Nah, nanti di sini ditulisnya adalah WGS 1984. Kemudian datum vertikalnya kalian tulis di sini aja, muka laut di Tanjung Priok. Karena ini sebagai dasar untuk penemuannya. Memang di beberapa daerah ada, tapi kalian nanti tulis aja yang ini, ya, tulis aja di sini. Tulis sesuai dengan yang ada di sini, muka laut di Tanjung Priok. Satuan tingginya meter, selang konturnya berapa? 12,5. Kalau di sini 5 meter, kalian ditulisnya adalah 12,5 meter. Gitu ya. Nah, ini yang nomor 4. Jadi yang diganti adalah yang datum saja. Datumnya menjadi WGS 1984. Selang konturnya menjadi 12,5 meter. Nah, kemudian di sini sebentar, ini nomor 5. Nomor 5-nya yang Bapak Sultanan ini diganti menjadi logo WNS. Ya. Nah, kemudian di sini dibuat oleh nama kalian. Dibuat oleh nama kalian siapa, NIM-nya berapa, program studi ilmu tanah, gitu ya. Oke, ini yang nomor 5. Jangan lupa nanti tahunnya. Oke, paham ya? Jadi yang nomor ini nomor 2, nomor 3 kalian hanya tulis nomor 3 saja. Taruh di drive apa gimana gini? Ini nomor 4, ini nomor 5. Oke, kembali ke sini. Ya, jadi tadi seperti itu ya. Nah, begini. Ini yang insertnya. Kemudian nomor 4-nya tadi yang datum proyeksi. Kemudian yang nomor 5-nya nama kalian. Paham gitu ya? Kemudian legenda. Nah, untuk legenda sebentar dulu di sini. Karena kalian misalkan sudah bekerja membuat insert, jangan lupa kursor kalian pindahkan dulu ke sini, kemudian klik. Kalau ini tidak diklik, kalian tidak akan bisa menampilkan legenda, gitu ya. Jadi nanti klik dulu di sini, kemudian buat legendanya. Nah, begini. Nah, nanti ini pasti banyak. Ini nanti pasti banyak sebentar. Nanti legenda ini pasti banyak, teman-teman. Nah, sebelum ke sini, sebelum saya sampaikan ke sini, yang akan tampil di legenda itu pada saat teman-teman mengaktifkan yang ada di sini. Kalau di sini nih ada di checklist misalkan. Ini saya coba checklist ya. Ini saya checklist. Penggunaan lahan. Tuh, dia pun tidak akan muncul. Begitu ya. Jadi legenda ini akan menampilkan ketika kalian di sininya di checklist. Kalau misalnya di sininya tidak di checklist, dia tidak akan tampil di sini.
Begitu ya. Nah, kemudian atur, silakan nanti atur. Atur seperti ini, misalkan. Ya, tapi sebelum diatur, begini. Untuk penulisan legenda, nanti kalian tentukan dulu ini urutan legenda, titik dulu, garis baru poligon. Paham nggak? Misalkan titik itu teman-teman di situ ada jembatan, misalkan. Jembatan itu bentuknya titik misalkan. Nanti jembatan di atas dulu, kemudian di sini ada jalan. Nah, karena dia garis, berarti dia di bawah jembatan. Kemudian di sini ada permukiman misalkan. Nah, karena ini bentuknya poligon, jadi dia di bawahnya garis. Begitu urutannya seperti ini. Titik dulu, garis, baru poligon. Gitu ya, yang sininya nih. Ini kan garis ya. Kemudian ini poligonnya. Oke, paham ya? Paham. Kalau yang membuat ini bisa. Jalan arteri. Warnanya nanti diganti, masih ingat? Masih. Nanti karena menyesuaikan dengan SNI warnanya, teman-teman jangan memilihnya di sini. Ini akan sulit, tapi nanti di sini di more color. Klik kemudian di sininya rubah menjadi RGB atau CMYK. Nah, tinggal teman-teman masukkan saja nilainya berapa. Itu ada di SNI semua. Oke, gitu. Begitu ya. Nah, Kemudian sisanya silakan nanti teman-teman, misalkan skala teks ini di sini ini harus 150. Kemudian ada scale bar, ini juga dimasukkan di sini. Kemudian ada penunjuk. Bebas nanti penunjuknya yang mana? Misalkan ini. Nah, begini. Jadi nanti ini menyesuaikan dengan SNI. Oke, paham di sini? paham. Ya. Jadi kalian punya waktu 2 minggu. Nanti silahkan kalian asistensi dengan saya. Waktunya dijadwal saja ya. Silakan nanti dengan ketua kelasnya, misalkan sehari 5 orang atau berapa begitu ya, tergantung, terserah kalian. Nanti bawa laptopnya masing-masing. Kalau misalkan kalian mengerjakannya dengan teman ya biar nggak apa-apa.